Dari apa? Dari berita apa? Waduh, timbangan. Iya. Sebutkan nama 4 saja. Nama istri Rasulullah. Oh ya. Ibu, siapa? Yang pertama Siti. Aisyah. Itu kok. Yang pertama ya. Mana ibunya? Mana yang Ayo. Ayo. Ya. Yang pertama Siti Aisyah. Siti Aisyah. Yang pertama sebenarnya itu yang kedua sebenarnya. Tapi yang pertama Siti Aisyah. Yang kedua Fatimah anaknya. Anak Rasulullah. Nah, saya tanya cuma Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa lanjutkan? Oh ya, Pak Iwan. Yang pertama Siti Khadijah. Dua. Yang kedua Siti Aisyah. Yang ketiga Umi Kulsum juga iya. Hah? Enggak. Oh, Umi Kulsum enggak. Umi Kulsum artis Mesir itu. Penyanyi Mesir. Istrinya itu. Iya. Istrinya Kulsum. Siapa? Ada lagi 2? Hafsah. Yang ketiga? Bocoran. Yang keempat? Satu lagi? Sauda. Yang YouTube ya? Bagi 2. Oke. Tepuk tangan buat Ibu. Oke. Ada Ibunya saja yang dah. dapat. Coba sebutin, ulangi lagi tanpa ngeliat ke bawah. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Aisyah, yang ketiga Hafsah, yang keempat Sauda. Ada juga namanya Maria El-Qibtiyah. Nah, Madinah. Siapakah nama sahabat Rasulullah yang mencetus tentang perang Khandaq? Nah, Pak Hafiz. Siapa satu doang nih namanya nih? Salman Al-Farisi. Masya Allah. Tepuk tangan buat Pak Hafiz. Oke, hadiahnya. Silakan Ustaz. Oke, selanjutnya sebutkan. Ini gampang-gampang kok. Masya Allah. Yang nggak bisa jawab itu yang tidur kemarin. Iya, tidur aja gitu. Oke, pertanyaan yang keempat. Yang selanjutnya, sebutkan 4 nama sahabat Rasulullah. Oh ya, ibu-ibu ini nih yang putih nih depan nih. Nah ini, ibu ya, Ibu Ika. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Tepuk tangan.
sertifikat umroh Ustaz. Sertifikat umroh ya. Baik, selanjutnya. Dulu. Dibuka cadarnya dulu. Ya. Oh begini. Kelihatan lagi. Oke, selanjutnya ini pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Sebutkan 4 saja nama petugas El Haramain di Saudi Arabia. Oh, Taiwan. Di Saudi Arabia. Siapa? Siapa? Mas Umar. Wah, dia di depan ini, yang ganteng ini nih. Nah. Siapa? Ya, Bakri. Biasanya namanya Bakri, tapi panggilannya Ismail. Nah. Siapa? Ustadz Hasani. Oke, boleh. Satu lagi. Saya di Indonesia. Satu lagi. Ah, oh Umar. Ya, namanya Muhammad Umar itu. Apa? Oke. Tepuk tangan buat Bapak Iwan. Masya Allah. Oke, pertanyaan ditentang di kota Mekah. Ayo Pak Siswanto. Jangan mau ke Pak ya. Depan ini belum ada depan nih. Oke, saya di sini. Tangan ya, biar adil. Sebutkan 4 saja. Sebutkan 4 saja nama tempat mikot. Oh ya, ibu siapa? Heli Retno. Nah, pesan Albek 4 itu tadi. Ya, yang pertama Bir Ali, Jirona, Hudaybiyah. Hah? Apa? Kampung Melayu. Ya, ibu. Ya? Bukan Tanim atau Masjid Aisyah. Oke, yang pertama tempat mikot yang terjauh itu ada di Zulhulaifah atau disebut dengan Masjid Bir Ali. Ya, yang kedua ada juga kalau kita dari Indonesia itu biasanya kita mikot di Yalamlam. Ya, ada juga kalau dari mana namanya Taif kemarin Kornul Manazil. Terus yang terdekat di sini ada namanya Tanim. Ya, terus kemarin kita juga ada di Jirona. Terus ada lagi di Hudaybiyah. Ya, nanti kalau ditanya di ujian selanjutnya harus bisa itu. Tadi Ibu Eli ya, silahkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masya Allah, ini kalau nggak tahu nih, ayo adek Hafiz. Ya, silahkan. Sebutkan 5 rukun umroh. Rukun umroh. Pak ya sudah. Siapa? Oh ya, Abbas bagus. Yang lain dulu ada ini nih. Udah ada Pak Cecep. Ya, yang keluarga yang lain. Oh ya, ibu ini sudah dulu. Yang lain kasih kesempatan. Oh ya, Pak Siswanto. Yang pertama niat atau mikot. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tartib. Tepuk tangan buat Bapak Siswanto. Gitu dong. Masa kemarin umroh nggak tahu ini? Oke, silahkan. Foto dulu Pak, foto dulu nih. Dokumentasi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, saya masih punya hadiah berapa ini? Masih banyak ya? Oh, iya. Nanti mikotnya di ini, Yalamlam. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Oke. Nanti saya sisakan Ustadz. Ini masih ada, oh ya masih ada 4. Ya, masih ada 4, sisa 4 lagi. Mr. David. Ya. Oke. Sebutkan nama petugas El Haramain yang ada di Indonesia. Siapa yang biru ini? Yang biru. Ibu Retno. Yang saya. Oke, Fatullah 1. Yang kedua? Ya? Hernida. Oke. Ya? Mbak Vivi. Siapa lagi? Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa? Siapa? Fahmi. Hah?
Fahmi. Oke, banyak sekali ternyata ya. Ada ya, saya juga termasuk dari Indonesia. Nanti di sana di Indonesia juga ada Ibu Hernida. Di kantor pusat kita ada Ustadz Badro, ada Ustadz Ongki, ada Ustadz Sukron. Nah, kalau di cabang ada Ibu Hernida, ada Mas Yoga. Kalau di Depok ada Mas Fahmi sama Mas Rizky. Ya, tepuk tangan buat Ibu Retno. Silakan. Oh, ungu bu. Oh iya. Warna ungu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Satu lagi biar dapat Ustadz ini siapakah nama budak yang menombak paman Rasulullah ketika wafat di Syuhada Uhud? Wih, ini lengkap banget ini. Gak ada? Hah? Pilihan ganda. Oh, pilihan ganda. Yang pertama ada A, ya. A, ada Abu Salama. Yang kedua Wahsy. Yang ketiga siapa namanya? Khalid bin Walid. Yang keempat yang D, C ya. Yang C Hindun. Siapa? Siapa? Wahsy. Tapi udah ini oke lah, nggak apa lah. Ya, terakhir nanti pertanyaan dua buat Ustadz. Saya kasih kesempatan buat Ustadz. Ya, silakan Ustadz, apa pertanyaannya Ustadz? Siapa tahu ada pertanyaan? Nah, yang susah. Pokoknya ini tes PNS lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap menjawab pertanyaanku? Apa ya? Tentang museum kemarin pertama kali. Siapakah siapakah yang menjadi pengantin baru yang gugur di medan perang Uhud? Siapa? Oh ya, Mas. Oh, Rahmat tadi udah. Siapa yang belum kasih kesempatan yang lain? Ayo, saya ulangi pertanyaannya, siapakah pengantin baru yang gugur di medan perang Uhud? Mas David. Dia tidur. Ayo, ya. Sudah dapat belum, Ibu? Kalau udah dapat jangan. Oh, belum. Ayo silakan Ibu. Silakan. Itu koneksinya kenceng itu. Ayo Ibu. Nggak tahu, ayo yang lain. Ada yang bisa bantu? Iya, di situ. Ayo, siapa namanya? Siapa? Bukan Khalid bin Walid, bukan. Ayo. Ngacung dulu. Gak boleh. Jadi kasih pilihan. Ya. Iya. Gimana Ustaz? 3 aja. Oh, 3 ya. 1 adalah Khalid bin Walid. 2 adalah Ikrimah bin Abu Jahal. 3 Mus'ab bin Umair. Enggak ada yang ngacung, gugur. Ada. Oh, silakan. Siapa? Yang B. Salah. Ayo lagi. Bapak ini. Ayo siapa? Ibu. Hah? Iya. Siapa namanya? Siapa? Pada Anu udah dapat tadi. Nggak boleh. Siapa? Ya, ibu itu, ibu. Hah? Salah. Batal. Siapa namanya? Oh iya, ini. Misal. Mus'ab bin Umair. Oh, dari tadi C katanya. Iya. Oke lah, sudah. Dari tadi
saudara kemarin, pada tahun berapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh? Sehingga sesampainya di kota Mekah, beliau dicekal oleh kaum Quraisy, kufar Quraisy atau musyrik orang-orang Quraisy. Diulangi, pada tahun berapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Tempat melaksanakan lahirnya umroh? Rasulullah. Di manakah tanggal berapa tanggal lahir Rasulullah? Hah? Ya, ada yang bisa? Oh ya. Coba yang Ustaz tanya, bagaimana? Terlalu mudah Ustaz. Ini Oh. pemungkas ini. Oke. Ya. Jadi tahun berapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh? Ya, silakan. 6 Hijriah. 6 Hijriah. Benar, Ustaz? Benar. Nah, selesai sudah isinya kuis ya. Jangan dilihat dari harganya, tapi ini adalah untuk apa namanya, kenang-kenangan citra mata dari travel El Haramain. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ustadz Fatullah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan semua program ya, mulai dari city tour di Turki, Istanbul, sampai dengan pelaksanaan ibadah umroh dan tawaf wada. Saat ini insya Allah kita akan menuju ke Jeddah, dan di Jeddah insya Allah kita akan menuju pertama itu kita ke Kornes. Nah, yang bagi Bapak Ibu yang masih kosong kopernya silahkan nanti lontar jumrah di sana, jumrah pakai real ya. Yang mau belanja ngabisin real silahkan di Kornes. Insya Allah nanti kita akan ke toko namanya Zia Murah. Terus selanjutnya Bapak Ibu dapat salam semuanya dari Hakan ya, sama tim-tim kita yang di Indonesia ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah ya. Kita semuanya dari tim manajemen Al Haramain mencoba untuk memberikan yang terbaik Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya ijabah ya, dari umroh kita, doa-doa kita, sujud kita, sholat kita ya, permohonan-permohonan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kesempatan lagi untuk berhaji maupun berumroh. Pastinya dengan Masya Allah. Saya juga pribadi, nanti Ustaz Hasani, saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kelakuan maupun ucapan ya Bapak Ibu, selama mendampingi Bapak Ibu dari Indonesia sampai ke tanah air. Insya Allah nanti bareng lagi ke tanah air ya. Nah, setelah itu insya Allah Bapak Ibu, salam buat keluarga semuanya yang ada di Indonesia, anak, cucu, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bisa menjemput kita di tanah air dengan bahagia mendapatkan oleh-oleh dari keluarga yang berangkat umrah ini ya. Saya juga kami tim El Haramain berterima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu, atas kepercayaan menggunakan El Haramain Wisata menjadi jembatan buat ke Tanah Suci dan ke Turki. Terus Bapak Ibu, untuk informasi di El Haramain ada Instagram ya. Di situ alhamdulillah semuanya kita update setiap saat, setiap keberangkatan. Nanti bisa dilihat di story kita, bisa dilihat yang di Turki, yang di Madinah, Makkah, semuanya insya Allah ada di Instagram. Begitu juga ada di YouTube. Nanti insya Allah kemungkinan YouTube 1 minggu setelah sampai nanti kita akan upload di YouTube untuk yang Turki ini ya. Nanti bisa di subscribe, di follow, like, share, and comment. Oke? Janji nih. Wah, ditunggu ya, biar banyak followernya Ibu, kayak Ibu nih. Oke, terus Bapak Ibu, insya Allah sekedar info aja mengenai di Turki. Pertama, nanti ketika di Turki X-ray, kita tiba di Turki itu air biasanya tidak boleh. Nah, yang punya Zam-Zam masukin di bagasi saja. Ya. Kalau misalkan di cabin itu biasanya meskipun Zam-Zam, kita bilang Zam-Zam itu tetap ditolak. Ya, karena memang prosedurnya mereka no water. Ya, tetapi di dalam bandara ada water. Ya. Nah, nanti kalau mau minum nanti
tinggal beli ya. Murah lah, paling 20 lira. Masih ada liranya Bapak Ibu? Masya Allah. Ya bolehlah disedekahkan semesta kasani nantinya. Ya. Insya Allah aman, insya Allah. Yang penting jangan banyak Bapak Ibu. Kalau banyak ketahuan satu, ketahuan semuanya. Ya, jadi kalau maksimal botol itu mungkin 3 botol. Ya maksimal lah itu ya. Saya juga bawa 1 atau 2 botol. Ya, kalau 3 botol sampai 5 liter kita nggak tahu. Karena apa? Karena memang mereka nggak periksa. Tapi itu demi keselamatan kita Bapak Ibu. Karena zam-zam itu ada tempatnya sendiri. Cairan itu ada tempat masing-masing. Kayak zam-zam yang biasa kita bawa nanti ini insya Allah itu ada wrappingannya terlebih dahulu. Setelah itu ada kardus. Ya, jadi aman kan, ditempatkan di tempat yang tidak bocor. Kalau misalkan di koper kita nggak tahu koper kita ada ini, tahu-tahu netes, ada kabel, ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi ya kita ngikuti prosedur saja. Kalau misalkan ini minum di sini, oke? Insya Allah nanti di Jakarta, tiba di Jakarta besok lusa nih kita tiba di Jakarta. Jadi di penerbangan di pesawat itu kita ada sholat 5 waktu. Yang pertama kita sholat maghrib dengan isya ketika di ketika menuju ke Turki itu kemungkinan kita masih dapat sholat subuh itu di bandara nanti ya. Kita terbang kemungkinan jam 10 dari Turki ke Jakarta. Kemungkinan kita dapat duhur, kita jamak dengan sholat asar dua-dua boleh ya. Setelah itu nanti juga kemungkinan di atas Thailand, kita akan mendapatkan sholat maghrib dan sholat isya. Setelah itu di Sumatera ya, kita di atas Sumatera itu kemungkinan kita dapat sholat subuh ya. Jadi jangan, insya Allah nanti saya maksimalkan, mudah-mudahan saya bisa sambil keliling-keliling untuk mengingatkan sholat ya. Baik Bapak Ibu, nanti di kota Jeddah ini nanti dijelaskan oleh Ustadz. Kita turun, setelah turun nanti yang mau belanja silahkan yang belanja, nanti mau jalan-jalan silahkan. Nanti kita punya titik kumpulnya di Bakso Mang Udin ya, Bakso Mang Udin, titik kumpulnya di situ. Setelah itu kita menuju ke nasi mandi. Masih mau makan nasi mandi Bapak Ibu? Masya Allah. Iya, spesial katanya buat jamaah ini nasi mandi. Nanti saya traktir ya Bapak Ibu ya, sama Ustaz Hasani kita traktir ya. Nah setelah dari nasi mandi, insya Allah kita akan bertolak menuju ke hotel. Karena kita punya hotel transit, jadi barang-barang di bawah ini udah nggak bisa diambil dulu ya. Nanti ketemunya paling di bandara. Paham ya? Paham. Insya Allah udah nggak ada diambil lagi. Jadi kita cuma rebahan, setelah itu bangun lagi jam 2 kemungkinan. Jam 2 insya Allah wake up call. Terus setelah itu baru kita menuju ke bandara persiapan. Karena memang grup, peraturan setiap internasional, kalau grup itu maksimal 5 jam sebelum keberangkatan sudah ada di bandara ya, untuk check in, untuk ini belum kalau ada masalah ya kan. Kalau biasanya sendiri-sendiri, kalau mau ke Makassar, mau kemana itu sendiri-sendiri itu 1 jam ya. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Cukup? Ya, saya juga mohon maaf ya. Insya Allah saya juga maafin Bapak Ibu, insya Allah. Nah, terus mengenai grup WhatsApp, jangan ada yang live kalau bisa. Insya Allah kita akan menjalin silaturahmi. Setuju? Setuju. Ya, kemarin saya bilang ada jamaah umroh yang 2019 kalau nggak salah, itu sampai jadi besanan Bapak Ibu. Ya, jadi besanan sehingga Masya Allah kita ke rumahnya makan-makan. Nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu berkenan, nah yang mau traktir saya silakan. Manggil saya, kita mau ke Depok, mau ke Tangerang, ada semua ya. Apalagi di sini ada dokter, banyak dokter Ustaz di sini. Ya, ada dokter gigi, dokter anak, ada dokter terus ada perawat juga, Masya Allah lengkap di sini. Jadi saya nanti kalau mau sakit gigi ini nih, saya telepon aja dokter gigi di sini ya. Siap ya Ibu? Siap. Oke. Baik, mungkin sekian dari saya. Insya Allah sampai ketemu di Jakarta lagi nanti. Mudah-mudahan semuanya amal ibadah kita di kota Madinah maupun di kota Mekah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan lagi, diberi rezeki yang lapang, diberi kekuatan, diberi kesehatan agar bisa berkunjung ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi saya doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya kita panjang umur ya. Terus apa tadi saya mau bilangnya? Itulah, mudah-mudahan
Mudah-mudahan panjang umur, sehat terus, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan ada pertemuan lagi berikutnya. Ya. Baik, sekian ya. Ya. Kemungkinan check in by self. Biasanya ini nanti insya Allah ada tim kita juga yang akan membantu. Di situ ada Mas Faruk, ada Mas Umar sama Mas Rosidi, ya, yang akan membantu. Kalau misalkan biasanya kalau Saudi itu, karena saya juga baru Turki yang untuk tahun ini, Turki biasanya satu koper ini satu orang ambil kopernya masing-masing. Gitu. Tapi kalau misalkan per grup, oke, nggak masalah. Nanti ya biasanya per keluarga. Kalau misalkan per grup, siapa aja koper siapa aja, yang penting masuk semuanya. Karena kita grup, yang penting masuk, ya. Oke. Ya. Insya Allah paspor akan dibagikan ketika di bandara. Oke, takut ketinggalan di hotel. Nah, jadi kita berangkat. Ya, jadi kita pegang satu aja. Oke, setuju? Alhamdulillah. Saya senang kalau setuju aja jamaah. Kita masih diberikan kesehatan dan alhamdulillah semua kegiatan yang dijadwalkan bisa dilaksanakan dengan baik dan semua jamaah bisa mengikutinya dengan baik juga. Terima kasih kepada para mutawif, para pembimbing, para guide yang telah membantu, sangat membantu kita semua, sehingga kadang-kadang walaupun kita agak-agak terlambat dijemput sama ustadznya, nyasar ditunjukkan jalannya. Terima kasih sekali, baik untuk teman kita akan di Istanbul, Pak Ustadz Watullah, Ustadz Hasani, dan yang lain-lainnya di Mekah, di Madinah. Saya juga atas nama teman-teman mohon maaf kalau dalam pelaksanaan kegiatan dari Jakarta, Istanbul, Madinah, dan Mekah, pastilah kami punya kekurangan, sengaja atau tidak sengaja, sikap, perbuatan, kata-kata, kami juga mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kegiatan ini membuat kita bisa bertemu lagi dalam bentuk yang lain dan hubungan kita ini bisa terus berlanjut sampai waktu yang tidak bisa kita tentukan. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bapak Dokter. Atas nama teman-teman semua. Oke, terima kasih Bapak. Ini Pak Ustadz Hasani. Dengar apa ya? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Dan ilmunya bermanfaat juga. Terima kasih. Ya, sudah. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran ya Bapak Ibu. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu semuanya dilipat gandakan, diberkahi, dan ditambah sampai banyak. Amin. Ya, silakan Ustaz.